Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul, Atasi Krisis Keuangan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca itu bagian terakhir yang dilakukan oleh seorang janda ketika dia mengalami krisis keuangan saat suaminya meninggal dan meninggalkan hutang kepada dia dan anak-anaknya. Kita mau lihat saudara bagaimana firman mencatat janda ini bisa mengatasi krisis keuangan dan dia keluar dari krisis keuangan. Ada beberapa poin yang mau saya share buat saudara bagaimana janda ini bisa mengatasi krisis keuangan. Poin pertama, kalau saudara baca dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh janda ini untuk mengatasi krisis keuangan. Yang pertama adalah janda ini mendapat informasi rohani dari Nabi Elisa. Jadi waktu dia mengalami krisis keuangan, waktu dia nggak bisa bayar hutang, waktu penagih hutang sudah mau ambil anaknya sebagai ganti bayar hutang, dia mengambil tindakan pertama adalah dia meminta nasihat atau informasi rohani dari Nabi Elisa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu saudara dan saya mengalami satu krisis keuangan, ingat, kita tidak boleh salah meminta nasihat dari orang lain. Jadi di sini janda ini mendapat nasihat yang tepat, nasihat yang benar dari orang yang tepat, dari orang yang benar. Mendapat informasi atau solusi rohani. Yang kedua saudara, dalam informasi yang Elisa berikan, janda ini melakukan apa yang Elisa katakan. Yang kedua adalah janda ini action, janda ini bekerja. Apakah Elisa suruh janda ini bekerja? Secara tertulis terlihat tidak. Tapi Elisa menyuruh dia bekerja. Buktinya apa? Elisa suruh janda ini pulang. Dan Elisa bilang bahwa kumpulkan bejana-bejana kosong yang ada di tetangga-tetanggamu. Ingat, janda ini gak diem. Janda ini gak disuruh Elisa diam dan bermalas-malas, no. Tapi janda ini disuruh Elisa pergi dan kumpulkan bejana-bejana kosong pada tetanggamu, jangan terlalu sedikit. Jadi artinya dia cukup banyak mengumpulkan bejana-bejana kosong dari tetangga-tetangganya. Dia pergi ke si A, datang bawa bejana, dan seterusnya, perlu bekerja. Apakah itu saja yang dikerjakan oleh janda ini? No. Seperti yang dikatakan oleh Elisa, karena janda ini mengaku dia punya minyak. Dan janda ini bilang, lalu setelah kamu kumpulkan bejana, dia nggak diam, bejananya udah kumpul lalu dia diam aja. Tapi Elisa katakan, kamu juga harus kerjakan sesuatu. Menuang minyak yang dibuli-buli kamu itu ke dalam bejana-bejana kosong yang sudah kamu kumpulkan dari tetangga-tetangga kamu. Perhatikan. Jadi Tuhan mau bilang di poin yang kedua begini buat saudara. Janda ini gak diam lalu kemudian dia bisa mengatasi hutang. Tapi janda ini juga harus bekerja. Harus ada niat mengerjakan sesuatu seperti informasi rohani yang dia dapat dari Nabi Elisa. Tuhan juga mau katakan buat saudara. Saudara gak bisa bayar hutang kalau saudara tidak bekerja. Saudara nggak bisa bayar hutang kalau saudara hanya diam. Lalu mengharapkan orang datang dan membayar hutangmu. Nggak bisa. Saudara perlu bekerja. Seperti yang diteladani oleh janda ini. Yang ketiga, janda ini mengatasi krisis keuangan dengan modal yang dia miliki dari dalam rumahnya. Saya ulangi, janda ini
mengatasi krisis keuangan dengan modal dari yang ada di dalam rumahnya. Jadi janda ini punya minyak yang ada di dalam rumahnya, di dalam buli-buli. Dan itu yang Elisa tanyakan, apa yang kamu punya di rumah? Jadi Elisa nggak bilang kepada janda ini, kamu pergi ke saudaranya, kamu pergi ke temanmu, kamu pergi ke siapa saja, lalu kamu cari modal untuk bisa dijadikan uang. No. Tapi modal dasar yang dipakai oleh janda ini adalah miliknya sendiri. Dia tidak mengeluarkan uang untuk membeli minyak urapan. Itu minyak yang bagus, saudara. Bukan minyak gorengan, tapi minyak urapan. Minyak yang sama di dalam buli-buli Nabi Samuel yang dipakai untuk mengurapi Raja Daud. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini artinya yang ketiga, Tuhan mau bilang gini buat saudara dan saya, bahwa terkadang untuk mengalami krisis keuangan, Tuhan menyediakan bagian yang ada di dalam rumah saudara untuk bisa mengatasi krisis keuangan, seperti minyak urapan yang ada di dalam buli-buli janda ini. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara. Jadi janda ini nggak cari modal di luar ya, saudara. Modalnya dari dalam dirinya, dari dalam rumahnya. Yang terakhir ternyata yang dilakukan oleh janda ini untuk mengatasi krisis keuangan adalah asetnya yang dijual. Bukan aset orang yang dijual. Bukan aset orang yang dipinjamkan. No. Tapi janda ini menjual asetnya. Asetnya apa? Ya minyak tadi. Minyak yang sudah dia kerjakan, dia tuang di dalam bejana-bejana kosong tadi. Elisa berkata di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Pergilah jualah minyak itu. Setelah dia mengisi minyak-minyak itu, dia kembali kepada Elisa. Dia bilang, udah, aku udah penuhi. Lalu aku mau ngapain? Lalu Elisa bilang, pergi jualah minyak itu. Dan bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ini menunjukkan bahwa ketika janda itu kemudian pergi menjual minyaknya, semua hutangnya lunas plus masih ada sisa di mana janda ini bisa hidup dengan anak-anaknya. Solusi yang keempat tadi adalah janda ini berdagang. Dia menjual asetnya dan dia nggak rugi. Dia bisa bayar hutangnya, dia masih bisa hidup dari lebihnya. Jadi Tuhan mau bilang buat saudara dan saya dari firman ini, solusi keempat yang dilakukan oleh janda ini adalah menjual asetnya. Menjual asetnya menghasilkan uang, dan uang itu dia mengatasi krisis keuangan, membayar hutang suaminya, tapi masih ada sisa, dia hidup dengan anak-anaknya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biar 4 poin ini juga menjadi pelajaran buat saudara dan saya. Mungkin kita tidak bisa melakukan sama persis seperti janda ini, tapi biar ini menjadi pelajaran, kita belajar bahwa sesungguhnya Alkitab juga mengajarkan setiap orang bisa mengatasi krisis keuangan. Bahkan janda ini bukan saja bisa mengatasi, tapi dia keluar dari krisis keuangan dan kemudian dia bisa hidup dengan anak-anaknya tanpa krisis. Ingat, tanpa krisis, tanpa hutang, karena Alkitab berkata dia bisa hidup dari uang lebihnya dari penjualan minyak tadi. Mari lakukan bagian firman ini jika saudara mau mengatasi krisis keuanganmu. Salam dapat mengatasi krisis keuangan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Amin.